Saham. Ya, bayangkan kamu membeli saham toko kue. Berarti ada bagian kecil dari toko kue itu milikmu juga. Jadi, jikalau toko kuenya sukses, maka kamu ikut mendapatkan untungnya. Dan begitu pun sebaliknya. Jika toko kue itu rugi, maka kamu juga akan mendapatkan ruginya. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Kalau punya saham, kita bisa dapat dividen atau bagian dari laba perusahaan dan punya hak buat ikut RUPS. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis saham. Jadi, gak semua saham itu sama. Ada 2 jenis utama yang perlu kamu tahu. Saham biasa atau common stock. Bayangin, kamu ikut arisan keluarga. Terus, kamu juga bisa ikut ngasih pendapat soal beli kado apa. Nah, ini mirip sama saham biasa. Kamu punya hak suara di RUPS. Jadi, bisa ikutan vote soal keputusan penting di perusahaan. Tapi, dapat dividennya nggak pasti. Tergantung perusahaan mau bagi atau enggak. Saham preferred stock. Kalau yang ini, kayak kamu jadi tamu VIP. Dapat dividen tetap, jadi tiap tahun udah ada jatahnya. Tapi biasanya nggak dapat hak suara kayak saham biasa. Enaknya, kalau perusahaan bangkrut, pemilik saham preferen itu didahulukan buat dapat bagian aset. Nah, ini dia yang seru. Di Indonesia, kita bisa beli saham-saham keren lewat Bursa Efek Indonesia alias BEI. Dan tiap saham itu punya kode kayak nama panggilan. Contohnya, ada Goto, gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Ini saham anak muda banget, startup teknologi yang booming beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, BBCA. Ini sahamnya Bank BCA, salah satu bank terbesar dan terstabil di Indonesia. Bisa dibilang ini saham sultan, soalnya banyak banget yang ngincar. TLKM, saham dari Telkom Indonesia. Siapa sih yang gak kenal WiFi IndiHome? Itu ada salah satu produk yang ditawarkan oleh induk perusahaan ini. Yuan VR, Unilever Indonesia. Produknya ada di kamar mandi kamu, Sunsilk, Lifebuoy, Rinso, dan Dove. Wah, familiar banget kan? Apa sih yang kamu untung? Tapi, di dunia saham, untung bisa datang dari beberapa sisi. Pertama, capital gain. Bayangin kamu beli sneakers limited seharga 500.000. Seminggu kemudian dijual lagi seharga 700.000. Untung dong. Nah, itu namanya capital gain. Tapi versi saham, kamu beli saham saat murah dan dijual waktu mahal. Kedua, ada dividen. Dividen itu ibarat kamu jadi pemilik warung. Terus, tiap tahun dikasih bagian dari keuntungannya. Asik banget kan? Tapi ingat ya, nggak semua perusahaan bagi dividennya. Ada yang lebih pilih simpen buat ekspansi bisnis. Ketiga, hak suara. Kalau kamu punya saham biasa, kamu bisa ikutan RUPS, kayak rapat keluarga perusahaan gitu. Di situ, kamu bisa pilih direksi baru atau nentuin arah perusahaan ke depan. Seru banget, kayak jadi bos beneran. Eits, tapi jangan cuma mikir enaknya aja. Saham juga ada risikonya. Risiko yang pertama ada capital loss. Ini sih versi sedih dari capital gain. Misal, kamu beli saham 5.000. Harga turun jadi 3.500. Kalau kamu jual sekarang, ya rugi deh. Namanya capital loss. Kedua, dividen nggak pasti. Jangan terlalu ngarep tiap tahun dapat dividen ya. Kadang, perusahaan lebih milih investasi ulang uangnya buat berkembang. Jadi kamu nggak dapat pembagian untung dulu. Ketiga, risiko bangkrut. Kalau perusahaan yang kamu beli sahamnya bangkrut, kamu bakal dapat bagian sisa aset. Tapi itu juga habis utangnya dibayar dulu. Dan kadang, yang gak ada sisa. Investasi saham adalah perjalanan yang penuh peluang dan tantangan.
Dengan pengetahuan yang tepat, strategi yang matang, dan kesabaran, kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan. Ingat, setiap investasi memiliki risiko, jadi bijaklah dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap update dengan informasi pasar, dan selalu berinvestasi dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.